Itu yang merubah setiap kita. Jadi sejak apa kita tolong cek benar apa tidak. Peperangan roh saudara. Itu bukan soal, waduh untung ya ini ada grup ini sudah luar biasa, sudah ke Afrika, ke Kutub Utara. Bukan soal itunya. Yang bisa menang itu kerendahan hati. Nah ini yang senior aja kayak gitu saudara. Jadi semua kita sama gitu. Saya dapat ini tolong dicek. Benar atau tidak. Nek salah ya sudah dibenerin. Yang percaya katakan, nanti gak saudara. Kadang-kadang aku ini jalannya yang benar. Wong biyen ini. Wah lu apalagi biyen lagi. 59 tahun yang lalu. Indonesia belum merdeka. Aduh. Sudah tahu kasih Tuhan tuh baru tiap pagi. Yang percaya katakan, ini. Ya lihat ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, apa saudara? Tunduklah kepada Allah dan kebenarannya. Maksudnya kebenaran Allah. Setelah itu dan lawanlah siapa? Itu baru sudah bisa menang. Sudah dengar sendiri kan kesaksian orangnya Pak Yosef itu. Itu orang itu luar biasa. Itu dia bunuh orang sudah berapa kali. Orang sudah masuk penjara berkali-kali kok. Keluarganya sampai sekarang masih dukun. Pada waktu perang, Pak Yosef sudah ngasih tahu, jangan ditengking. Wong Tuhan sudah bilang banyak nyembah. Lihat. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan apa? Lari daripada. Kalau saudara nggak punya penundukan diri, bukan setan yang lari, tapi kita yang lari. Aneh loh saudara, ini ayatnya persis sama. Kita lihat ya, tadi dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. 1 Petrus 5. Ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Perhatiin saudara. Saudara yang muda rohani, muda umur, saudara harus belajar hormati. Makanya saya bilang, Alkitab kita itu lebih tinggi nilainya dari kitab apapun termasuk kitab Gongju. Alkitab kita lebih tinggi nilainya. Sama orang tua harus begitu, tunduk bukan cuma hormat. Orang yang lebih tua rohaninya tundukkan diri. Makanya saudara, kalau sama pemimpin rohani gak bisa tunduk, jangan ngomong sama Tuhan lah, gak bakal bisa. Kelihatannya tunduk, tapi di hadapan Tuhan tidak. Itu loh yang jadi masalah saudara. Lihat ayat selanjutnya. Sebab pakai ayatnya sama. Allah menentang orang yang tetapi mengasihani orang yang apa saudara? Ayat 6. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang percaya katakan, ini saudara. Jadi kunci untuk melawan naga itu ternyata begini saudara. Penundukan diri, rendah hati. Sampai Alkitab berkata, kepada majikanmu yang jahat pun engkau harus tunduk. Bayangin. Kadang-kadang orang alasannya macam, aku tidak suka ini, aku tidak cocok ini. Saudara kalau nggak punya roh rendah hati nggak bisa. Ini pelajaran ini saudara. Pada waktu sebetulnya Pak Yusa kan nggak mau punya mobil lagi, mobilnya itu mau dibenerin. Ya sudah dihitung, nggak apa-apa, pokoknya dia tuh ini mobil jenazah mantuku, dia bilang gitu. Karena saudara tahu ya, orang tuh semua tuh punya kelemahan. Pada waktu Ibu Iin sekolah di Belanda, ini istrinya Semi ini orang menjadi ganti.
Jadi dekat sekali. Pak Yusak tuh sudah mulai diajar Tuhan. Tuhan bilang, kamu sekarang, kan selalu istrinya bilang, yang tolong anterin ke sana, tolong anterin. Dia berubah, dia tanya, kamu mau kemana? Dia selalu diajar Tuhan, kamu mau pengen kemana hari ini? Kamu mana? Tak anter. Itu merubah istrinya. Dia, waduh suamiku berubah. Tapi saudara, giliran Pak Yusak pengen pergi. Karena Tante Yusak itu punya kelemahan di darahnya kan suka pecah-pecah kalau kecapean dikit. Jadi dia kalau capek nggak bisa. Pak Yusak bilang, aku mau ke sini, aku capek yang. Nah udah gitu sudah. Nah yang disuruh nemenin mantunya ini, si Evi ini. Jadi kemana-mana nemenin, beli kaos, beli baju. Jadi itu pengganti dari Iin saudara. Sekian tahun. Pernah mereka pergi ke beli rumah sendiri, tidak bareng. Tidak sanggup lawan peperangan roh. Tetap di cover sama orang tuanya. Jadi punya kedekatan. Makanya waktu di naik mobil pun Pak Ishak udah ngomong. Saya ngomong, piye nih meh cepet apa alon. Terus akhirnya mantunya bilang, Pak aku ngantuk, aku mau tidur. Saya bilang, ya sudah nih kalau kamu ngantuk papa pelan-pelan. Saudara begitu rupa lu. Saudara cerita singkat, dia tidak mau mobil itu dijual. Maka pada waktu dia hampir meninggal, nyaris mati. Tekanannya dari 200, turunin jadi 50. Itu saya salut tuh. Iin sudah telepon saya, kok tekanan darah papa tadi kan 200. Ya, sekarang turun sudah 50. Jadi kita sudah siap. Bapak Petrus Agung mau kontak temennya, mau charter pesawat. Kita tetap selesaikan di Kalimantan. Terus kita balik ke Bandung. Kalau sempat ikut penguburan papa. Sudah mikir kayak gitu saudara. Jadi anggap enteng. Pokoknya kita tetap melakukan tugas. Setelah di bawah dilepas sama tangan Tuhan lepas bentar 2 jam dia sadar. Begitu sadar anaknya guyonan tuh. Pak mobilnya tak jual loh, mau tak jual. Dia bilang, jangan. Itu mobil kenang-kenangan. Wah ini saudara orang Kristen tuh kadang-kadang kayak gitu. Terus ditanyain loh, Evi itu bojoku apa bojomu toh Pak? Dia bilang gitu. Terus dia baru ketawa. Besok dioperasi dan sehat sudah. Setelah sehat tetap dia ngotot loh, tidak mau. Hanya Tuhan sendiri yang datang. Kalau kamu ngotot, kamu bukan hamba. Langsung dia ngerti, dia nangis dan bilang Tuhan jadilah kehendakmu. Sudah lihat. Jadi manusia bukan tidak boleh punya kehendak. Boleh. Tapi kalau kau tahu itu bukan kehendak Tuhan. Harus rela. Harus. Yang setuju katakan. Ini sudah. Dia bilang oke Tuhan. Jual. 185 juta lakunya. Begitu dijual saudara. Ini 3 orang ini sudah seneng. Yang satu ini begitu jeder tabrakan. Yang 1,6 M. Besoknya langsung telepon. Ibu Yusak ya, katanya Pak Yusak tabrakan. Iya, saya sudah siapin tipe S, harganya 1,6. Tantenya bilang, aduh kita lagi mikir nyawa, gak mikir mobil. Dia bilang gitu. Hari ini tabrakan Selasa udah ditelepon. Ini yang Jakarta. Aku sudah gak mikir ini, gak mikir apa-apa, sudah gak mikir. Yang satu dari Jawa Tengah, yang satu Jakarta ini dua-dua ini sama 1 M 1,6 M. Saudara begitu mereka tahu ini mobil enggak jadi beli, waduh semua deketin Ibu Iin. Bu Iin tolong dong ya supaya yang diterima. Aneh enggak saudara? Orang ngasih mau persembahan kok malah rebutan. Sampai kita guyonan, "Pah, mbok diterima 3 nih, yang satu ini ya toh. Temanggung lah satu." Ngawur wae dibilang gitu. Saudara pada waktu berdoa, ini yang saudara belajar. Bisa jujur saudara, milihnya yang ini. Ini yang tipe S itu safety-nya lebih bagus. Mobilnya lebih gede dan tahun baru tau ya, semua baru tahun 2006. Dia mau pilih yang ini. Tuhan bilang terima yang ini. Yang dari Jakarta. Aneh. Yang dari Jawa Tengah ini padahal kenal baik saudara. Dan sudah berkali-kali. Wah bawa ini, bawa sampai di Bali pun bawa
duren berpuluh-puluh, pokoknya yang nyenengin Pak Ishak dibawa semua. Saudara tahu di sini kita harus belajar. Mengapa yang diterima yang ini? Karena saudara tahu, orang ini penuh kerelaan. Pada waktu dia dengar pesaingnya, ini istilahnya saudara, kayak orang kerja, orang daftar, harusnya kan daftar kerja, terus nunggu panggilan itu toh. Nah ini enggak, daftar mau ngasih, nunggu panggilan diterima apa ora, ini aneh karuan saudara. Orang di mana-mana selalu berebut untuk dapat, ini berebut untuk memberi, dan dia